Pemirsa, setiap tanggal 9 Februari, Insan Pers di Indonesia memperingati Hari Pers Nasional atau HPN. Peringatan HPN kali ini digelar di Surabaya, Jawa Timur. Perhelatan Hari Pers Nasional disambut antusias warga. Mereka datang ke pameran yang dibuka dari tanggal 7 hingga 9 Februari. 60 gerai dari berbagai media, baik televisi, radio, online maupun cetak, ditampilkan di sini. Pameran ini dibuka gratis untuk publik. Ya, tema yang diusung dalam peringatan HPN kali ini adalah pers menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis digital. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan hadir dalam puncak acara pada hari Minggu 9 Februari 2019. Pemirsa, warga Surabaya berdatangan untuk melihat pameran peringatan Hari Pers Nasional yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ya, apa saja sebetulnya yang menjadi perhatian mereka? Ada rekan kami Taris Hirziman yang akan menyampaikan informasi selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur. Taris, apa sih yang menjadi perhatian utama warga Jawa Timur di Hari Pers Nasional 2019? Ya, Widya dan juga Naila, untuk peringatan Hari Pers Nasional 2019 yang digelar di Jawa Timur ini memang cukup menarik perhatian warga, khususnya yang ada di Surabaya, mengingat di kota inilah peringatan HPN 2019 dilaksanakan. Dan beberapa yang menjadi pusat perhatian adalah berbagai macam booth media yang disediakan dari berbagai media yang ada di sini, baik itu media televisi, online, cetak ataupun juga koran hingga radio. Dan untuk media di sini semuanya menyajikan berbagai macam informasi dan juga apa saja yang kegiatan yang mereka biasa lakukan selama melakukan peliputan atau mencari berita begitu. Mengingat dalam Hari Pers Nasional ini ditekankan tentang peliputan berita yang dilakukan oleh setiap media di sini. Adapun juga Menteri Kominfo Rudiantara juga hadir pada hari kedua pelaksanaan peringatan HPN yang digelar di Surabaya ini, dan peringatan ini juga turut menyampaikan pesan-pesan bahwa pentingnya pers dalam demokrasi di Indonesia, termasuk untuk menangkal berbagai informasi hoax atau berita bohong yang beredar. Dan masyarakat datang sini juga datang dari berbagai elemen, baik itu anak muda, orang tua, atau juga anak-anak, dan semuanya sangat antusias untuk datang melihat bagaimana pameran yang dilaksanakan oleh berbagai media di Indonesia ini. Adapun tempat kami berada saat ini, Media Group juga mengadakan membuka booth begitu, sehingga masyarakat pun bisa mendatangi dan juga melihat apa saja kiprah berbagai media di bawah naungan Media Group untuk dunia jurnalistik di Indonesia. Naila dan Widya. Ya, Taris, apa harapan warga di sana bagi insan pers di tanah air? Ya, kami sempat mewawancarai sejumlah warga atau pengunjung yang datang di sini terkait dengan harapan mereka. Apa saja yang diharapkan untuk dunia pers Indonesia, namun kita akan coba tanyakan lebih lanjut secara langsung kepada salah satu pengunjung yang sudah ada di sini. Sudah bersama kita, Faras Ramzi. Selamat siang, Ramzi. Selamat siang. Ya. Ramzi, bisa diceritakan untuk pers Indonesia di HPN 2019 ini, apa harapannya untuk perkembangan dunia jurnalistik Indonesia setelah berbagai macam dinamika yang ada di Indonesia saat ini? Kalau dilihat dari fungsinya ya, kita sebagai masyarakat dan dengan terbantunya ada fungsi pers sebagai jembatan kita terhadap informasi luar, informasi dari pemerintah, dari pemangku kepentingan lainnya, ya harapannya sih agar lebih transparan dan lebih berimbang sih untuk informasi yang disampaikan. Dan dengan adanya acara ini sih kita cukup kita sebagai masyarakat kita cukup open dan kita cukup berterima kasih karena kita sangat dekat dengan media. Ternyata kita sangat dekat dan kita bisa tahu pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Salah satu contohnya untuk menghapus hoax, untuk kita bisa tahu informasi yang relevan atau tidak, seperti begitu. Nah. Jadi menurut Mas Ramzi, apa saja yang bisa ditingkatkan ke depannya untuk pers, baik itu televisi, online, cetak, semuanya untuk masyarakat dapat mudah mendapatkan akses informasi begitu? Kalau so far yang ya dengan tema yang tadi sudah diambil era digitalisasi segala macam, kita sudah cukup terbantu sih dengan adanya pers yang mereka sudah bertransformasi dari yang let's say media cetak, jadi kita bisa mengakses handphone anytime di mana aja kapan saja, dan ya itu kita sudah cukup terbantu. Dan harapan kami dengan adanya kebebasan untuk mendapatkan informasi yang disebar luaskan itu bisa lebih reliable dan lebih relevan aja sih untuk kita. Terima kasih Ramzi atas waktu informasinya.
Demikian wawancara kami dengan salah seorang pengunjung yang datang di peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur 2019 ini, dan memang kebebasan pers masih menjadi harapan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, dan diharapkan dapat terus berkembang untuk pers Indonesia sendiri. Demikian Widya dan Naila. Baik, Taris, sampai kita ketahui bersama, kita sesama jurnalis. Sedikit informasi saja bagi pemirsa yang baru bergabung di Metro TV. Taris ini juga merupakan jurnalis spesialis bencana. Kita ingin tahu juga bagaimanakah Taris berjibaku khususnya di area bencana saat meliput. Tapi sebelum menjawab, Taris, kita akan lihat dulu tayangan Taris berikut ini. Saat ini kami berada di Donggala, tepatnya di daerah pertokoan, dan sudah banyak sekali masyarakat yang sebelumnya mencari bahan makanan karena untuk stok ketersediaan ini sudah semakin tipis. Sebagian besar toko yang di sini sudah ditutup, dicoba untuk dipaksa oleh warga masuk ke dalam, mengingat ketersediaan stok bahan panganan sudah semakin menipis di Donggala. Sementara bantuan belum ada yang masuk ke kabupaten ini setelah terjadi gempa dan tsunami pada hari Jumat pekan lalu. Dan masyarakat yang ada di sini sudah kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan makanan. Ya, Taris, itu tadi sejumlah peristiwa atau kejadian bencana yang sering kamu liput, begitu bahkan ke daerah konflik seperti itu. Pada awalnya ketika mendapatkan perintah atau mendapatkan tugas untuk meliput ke daerah bencana, itu seperti apa kamu memutuskan untuk akhirnya untuk terjun? Ya, pertama kita kalau liputan bencana seperti itu selalu melihat urgensi dan juga seberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa itu. Kalau misal kita datang ke tempat bencana, ya pikiran kita pertama kali pasti dampak atau nilai kemanusiaan apa yang bisa kita turut berkontribusi di sana. Jadi ketika ada perintah untuk berangkat ke lokasi bencana begitu, kita langsung aja mikirnya kita harus membantu masyarakat yang ada di sana, bantu orang-orang di sana. Jadi sebisa mungkin bagaimana keadaan di sana kita harus segera kabarkan supaya orang lain itu tahu dan bantuan itu bisa cepat datang sehingga masyarakat sana bisa cepat ditangani. Taris, ini pengalaman tugas yang paling berkesan untuk Anda yang mana nih? Dari mulai tiba-tiba terjebak dalam sebuah keributan, lalu juga misalnya melihat ada seseorang yang perlu ditolong tapi di sisi lain kamu harus live report, atau seperti apa Taris? Bisa diceritakan? Ya, kalau seperti itu yang paling berkesan sebenarnya banyak ya, apalagi kalau misal kita melihat masyarakat secara langsung yang memang betul-betul membutuhkan bantuan di sana, karena mulai dari gempa, tsunami, tanah longsor atau keributan itu kalau misalnya tiap kali ada peristiwa kayak gitu kan orang-orang terdampak. Kalau buat saya yang cukup berkesan ya waktu di Palu sama Donggala itu, waktu banyak sekali korban jatuhan dan betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah, orang-orang lain, sehingga ketika kita berada di sana itu kita ngerasa kita sedang menjalankan tugas kemanusiaan di sini. Jadinya kita harus betul-betul bisa menolong mereka gimana pun caranya sesuai kemampuan yang kita miliki. Dan kalau di Palu Donggala itu waktu itu sempat ya ada kayak kericuan dan benar-benar orang itu butuh makan semuanya karena akses listrik nggak ada, air nggak ada, bahkan untuk makanan pun juga nggak ada, bahan bakar juga. Jadi semuanya betul-betul waktu itu serba kesulitan. Jadi gimana pun caranya mereka dapat bahan makanan atau bantuan segala macam. Tapi satu sisi juga harus menjaga kondusivitas wilayah atau area di situ. Jadi ya orang-orang yang ada di sana benar-benar saling membantulah untuk bisa tetap menjaga kondisi kondusif seperti biasanya. Apalagi saat itu terjadi bencana, jadi betul-betul harus saling membantu, dan itulah salah satu momen yang paling menurut saya sih cukup berkesan ya. Dan juga ada lain-lain seperti mencari Lion Air yang jatuh ataupun juga kejadian di berbagai tempat.
itu juga cukup banyak. Jadi sebetulnya pemilihan prioritas antara